Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tematika, subtematika, pembelajaran ke-1 terdiri dari IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, 1. Dengan video pembelajaran serta memperagakan iklan elektronik, siswa menjelaskan isi iklan dan dapat melakukan kegiatan tentang keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut. 2. Dengan video pembelajaran serta membuat karya poster, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Masih ingatkah kalian tentang iklan layanan masyarakat, tentang diare dan jangan jajan sembarangan? Tentu kalian sudah ingat ya. Nah, mari anak-anak, kita saksikan lagi video iklan layanan masyarakat berikut ini. Pakai sausnya banyak. Makan ini enak, makan itu lebih enak. Tunggu dulu. Diare no, awas ada kuman. Diare no, jangan makan sembarangan. Nanti sakit perut, keluar masuk kamar mandi, kamu pun cemberut. Main pun tak bebas lagi. Diare no, awas ada kuman. Diare no, jangan makan sembarangan. Diare no. Ayo cegah diare dengan tidak makan makanan sembarangan. Diare no. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Broadcast Polimedia. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, yang kita lihat anak-anak, di sini ada seorang penjual jajanan sosis bakar dan seorang anak yang sedang membeli makanan atau jajanan tersebut, sehingga karena dia jajan sembarangan menyebabkan perutnya sakit. Apa yang sedang anak tersebut lakukan? Nah, anak tersebut sedang membeli jajanan dan merasakan sakit perut. Apakah jajanan yang dibeli oleh anak pada gambar menurutmu sehat? Menurut Pak Agung, jajanan tersebut kurang sehat karena jajanan tersebut tidak tertutup sehingga banyak kuman atau bibit penyakit yang menempel. Apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Yang akan terjadi pada organ pencernaan kita jika terlalu sering makan makanan yang tidak sehat, akan terjadi gangguan pada pencernaan seperti diare, MAH, dan lain sebagainya. Mari kita simak percakapan berikut ini. Pagi itu, Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Bacalah teks percakapan berikut ini. Lani berkata, "Aku jadi teringat saat sakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu." Kemudian Siti menanggapi, "Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita." Dayu juga menanggapi,
Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Siti menjawab, betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencapik, memotong, dan mengerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyeludupinya. Makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Naomi menanggapi, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Dai juga menanggapi, menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Lani juga menanggapi, jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan yang dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Siti juga menanggapi, mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Apa yang dimaksud dengan iklan? Pengertian iklan. Pengertian iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Sekarang fungsi iklan adalah sebagai berikut. Fungsi iklan: 1. Memberikan informasi atau informing. 2. Membujuk atau persuading. Kemudian yang ketiga, mengingatkan, reminding. Kemudian yang keempat, memberikan nilai tambah atau adding value. Tujuan iklan adalah sebagai berikut. Sedangkan Robert T. Fizer, salah seorang ahli dan praktisi dalam bidang periklanan, mengungkapkan bahwa iklan memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Memberikan informasi terhadap suatu produk, jasa, barang, ide, dan lain-lain. 2. Upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikan penerima pesan iklan terhadap produk yang diiklankan. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat atau penerima iklan tentang kebenaran suatu produk. Yang keempat, membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain-lain. Itu tadi adalah tujuan iklan. Masih ingatkah kalian tentang iklan elektronik PSP yang sudah pernah kita tayangkan pada pembelajaran yang lalu? Mari kita simak lagi iklan berikut ini. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, ya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi beli. Perut nggak bener, pilih yang bener, PSP. Berikut adalah beberapa contoh iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Dalam kelompok-kelompok kecil, cobalah untuk memperagakan iklan-iklan tersebut. Nah, di sini ada percakapan anak-anak. Judulnya yaitu obat sakit perut PSP, pil sakit perut, yang diperankan oleh 2 laki-laki, 1 perempuan, kemudian ada naratornya. Nah, di sini adalah tokohnya, laki-laki 1, perempuan 1, laki-laki 2, kemudian narator. Baik, kita mulai dari laki-laki 1, pemerannya ya. Aduh, meringis sambil memegang perutnya. Kemudian perempuan 1, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak.
Laki-laki 2 tidak bawa PSP ya, tersenyum sambil memegang obat PSP. Narator, untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki 1 minta obatnya. Laki-laki 2 minta beli sambil tertawa. Narator, perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Itu tadi adalah narasi iklan obat sakit perut PSP. Mari kita simak tampilan dari beberapa teman kalian dalam memperagakan iklan PSP berikut ini. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas perlu diatasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Minta obatnya. Minta, beli dong. Perut tidak enak, pilih yang benar, minum PSP. Bagaimana penampilan teman kalian tadi? Menarik bukan? Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Tadi kita sudah menyaksikan tentang iklan PSP dan yang sudah diperagakan oleh teman kalian. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan isi dari iklan tersebut. Nah, iklan mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam kelompok kecil diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Nah, setelah kita berdiskusi, jawabannya yang pas atau yang cocok seperti ini anak-anak. Mengobati sakit perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. Kemudian yang kedua, hanya dengan minum 1 pil dapat mengobat sakit perut secara tuntas. Nah, itu tadi ada 2, yaitu keunggulan dari iklan PSP. Masih ingatkah kalian tentang diagram sistem pencernaan pada manusia? Mari kita belajar bersama-sama sambil mengingat pelajaran yang lalu. Di sini ada diagram sistem pencernaan pada manusia. Kita mulai dari di sini ada bagian mulut. Ini di sini ada bagian mulut. Kemudian di sini ada kerongkongan. Kemudian di sini juga ada lambung. Ya, di sini lambung anak-anak. Berikutnya di sini ada usus halus. Nah, usus halus yang warna oranye ini di tengah-tengah. Kemudian ada usus besar yang warna hijau ini, yang dikasih warna hijau. Kemudian yang terakhir di sini ada anus yang berwarna biru ini. Diagram sistem pencernaan pada manusia kita mulai dari mulut, ada kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian ada usus halus, kemudian masuk lagi ke usus besar. Kemudian dikeluarkan, di sini alat pengeluarannya yaitu anus. Nah, itu tadi adalah diagram sistem pencernaan pada manusia. Sudah hafal ya? Berikut ini adalah fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Nah, kita mulai dari rongga mulut dulu. Alat-alat yang terdapat pada rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Kemudian lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Yang kedua, kerongkongan atau yang disebut dengan eksofagus. Fungsi eksofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Berikutnya yang nomor 3, lambung. Ya, lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sekarang yang keempat adalah usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Yang kelima ada usus besar.
Makanan yang tidak tercena di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Di sini adalah fungsi dari usus besar. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa hasil proses pencernaan. Itu tadi adalah fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Perhatikan video berikut cara membuat diagram sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Kita mulai dulu dengan cara membuat diagram sistem pencernaan manusia menggunakan atau dengan kertas. Silakan kalian cermati, kalian bisa buat sendiri di rumah dengan menggunakan kertas. Selamat mencoba. Video berikutnya yaitu cara membuat diagram sistem pencernaan dengan menggunakan plastisin, anak-anak. Nah, kalian perhatikan lagi caranya, kemudian coba kalian tirukan di rumah bersama orang tuamu atau saudaramu untuk bisa membantu mengerjakan sehingga menjadi bentuk yang bagus tentang diagram sistem pencernaan manusia. Selamat mencoba. Anak semuanya, untuk percobaan sains pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan dengan judul model pencernaan manusia. Nah, untuk alat dan bahannya yang pertama plastisin ya berwarna-warni, kemudian ada kardus ya, kardus bekas ukuran 20 x 15 cm, kemudian ada double tape dan gunting. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan tempelkan double tape ya pada kardus ini sebanyak 3 ya, panjang, pendek. Nah, kemudian kita akan membuat organ pencernaan ya dari plastisin. Yang pertama kita akan membuat organ pencernaan yaitu rongga mulut. Kita buat seperti ini rongga mulutnya. Kemudian yang kedua kita buat organ kerongkongan. Kemudian yang ketiga kita buat organ lambung seperti ini. Kemudian yang keempat kita buat organ usus ya, usus halus seperti ini, usus halus. Kemudian berikutnya organ usus besar. Kemudian yang berikutnya organ berikutnya yaitu rektum dan anus. Nah, kemudian organ-organ dari plastisin ini akan kita tempelkan pada kardus. Dan kita mulai dari rongga mulut, kita tempelkan dari sini ke atas. Kemudian kerongkongan, kemudian berikutnya lambung, tambahkan di sini lambung. Setelah itu kita tambahkan usus halus, yaitu usus besar. Setelah usus besar yaitu rektum dan anus. Ini adalah model sistem pencernaan manusia secara sederhana. Nanti kita bisa diberi keterangan ya masing-masing organ. Silakan
silakan untuk dicoba di rumah. Tugas kalian di rumah di sini ada, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang nomor 1, kenapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Yang kedua, apa yang akan terjadi bila kita sering makan makanan yang tidak sehat? Yang ketiga, apa penyebab penyakit diare? Yang keempat, bercerita tentang apa percakapan antara Siti, Lani, dan Dayu? Kemudian yang 5, apa fungsi utama saluran pencernaan kita? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan iklan? Yang ketujuh, iklan PSP yang telah kalian saksikan itu menjelaskan tentang apa? Kedelapan, apa keunggulan dari iklan PSP tersebut? Yang nomor 9, sebutkan 6 organ sistem pencernaan manusia. Yang ke-10, apa fungsi dari usus halus? Nah, itu tadi ada 10 pertanyaan, kalian jawab dengan benar. Jika kalian memperhatikan video pembelajaran dari awal sampai akhir, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jangan lupa sebelum mengerjakan, membaca doa terlebih dahulu supaya kalian diberikan kemudahan berpikir, juga diberikan kecerdasan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5 tematika subtematika pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, jangan berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.